Dan boleh untuk ekspor. Boleh ekspor ya. Boleh Pak. Kemudian nanti Sudah tembaga. deal itu. Kalau tembaga selesai itu diekspor juga atau sudah ada pasar dalam negeri? Kalau ada pasar dalam negeri, kita supply dalam negeri, kita tentu lebih senang supply dalam negeri. Karena harganya sama Pak. Ada sebagian orang mengatakan bahwa Freeport ini senangnya ekspor. Makanya kemudian ada yang bilang begini, sengaja smelternya dibakar supaya dia bisa ekspor. Saya bilang itu tidak masuk akal. Tidak ada kepentingan apapun untuk kita membakar smelter kita sendiri. Tidak ada pihak yang diuntungkan kalau seandainya smelter itu terbakar. Dan membakar smelter itu emang gampang Pak. Kayak nyundut pakai korek api gitu yang enggak kalinya. Dan dampaknya kan terlalu besar. Dan motifnya tidak ada motif. Kalau itu kita lakukan sendiri. Oh ekspor, karena lebih senang ekspor. Harga ekspor sama harga domestik sama Pak, asal pasarnya ada. Karena yang namanya program produk mineral itu adalah price taker ya, bukan price maker. Kalau manufacturing itu price maker, kita bisa menentukan harga jual sendiri. Kalau tambang itu nggak bisa kita menentukan harga jual sendiri. Harganya $4 misalnya tembaga, ya baik di Jakarta maupun di Amerika maupun di Eropa, harganya ya $4. Nggak bisa kita pilih, oh karena di ekspor tuh harganya lebih tinggi, seperti misalnya batu bara. Oh DMO $70, kalau di luar harganya $150. Nggak seperti itu. Kalau di mineral ya udah harganya segitu, ya di dalam negeri maupun luar negeri harganya sama seperti itu. Jadi nggak ada pun. Sementara kalau ekspor kan lebih jauh ya, kita harus menghafalkan. Kalau memang ada dalam negeri, contoh lah misalnya emas itu dengan antam, ya antam belinya harganya harga pasar Pak. Jadi bukan berarti kita kepengenan ekspor ya, kalau nggak ada kita kepengen jualan. Itu intinya, kita pengen produk kita bisa dijual, bukan bisa diekspor. Bisa dijual, utamanya mana ya, dalam negeri. Kalau di dalam negeri kan kita pengirimannya juga mudah dan murah. Harganya sama Pak, jadi nggak, kepentingan kita bukan ingin mengekspor, ingin menjual. Saran Pak Tony supaya batang tembaga agar gunanya, saran Pak Tony agar batangan tembaga ini memberi nilai tambah kepada bangsa, karena itu kan belum ada industri dalam negeri Pak untuk mengolah tembaga. Sudah ada, kayak contoh Hailiang sudah menyatakan keinginan untuk konsum 100.000 ton kira-kira dari produk kita. Dan mungkin ada industri selain industri kabel misalnya. Ini kalau PLN butuh 40.000 km transmission line, kan itu hampir semuanya tembaga Pak. Ini kan potensi besar sekali, yaitu transmission line barunya PLN itu bisa memanfaatkan tembaga dari kita, tentu nggak harus lewat perusahaan kabel ya. Yang jangan berharap kami yang kemudian membuat perusahaan kabel, enggak, kami hanya perusahaan tambang. Hilirisasi kami ya udah sampai menyediakan 99,99 metal.